Davina. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Bagaimana posisi duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah cukup nyaman kok Ibu, terima kasih Ibu. Baik Davina, terima kasih sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Di sini kita akan berdiskusi mencari jalan keluar bersama atas hambatan dari masalah-masalah yang eh, masalah-masalah yang Davina alami terkait kuliah Davina. Di sini semua yang kamu ceritakan bersifat rahasia dan jadi silakan untuk Davina cerita secara terbuka. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Jadi di sini tuh saya ingin menceritakan masalah saya. Jadi tuh akhir-akhir ini atau di semester ini tuh saya lagi merasa tertekan sekali Ibu. Kenapa merasa tertekan itu karena saya itu kan sedang menjalankan tugas akhir Ibu atau skripsi. Jadi kayak skripsi saya itu belum jalan sama sekali Ibu sampai sekarang dari awal semester. Baik ya, Ibu memahami posisimu. Sekarang mari kita lihat apa yang kamu inginkan. Sebenarnya apa sih keinginan terbesarmu terkait kuliahmu saat ini? Jadi saya itu ingin sekali Ibu cepat lulus atau lulus tepat waktu gitu Ibu. Jadi nggak mundur-mundur. Jadi kan kalau tepat waktu itu kan sampai 8 semester ya. Saya ingin sampai 8 semester itu aja Ibu. Jadi kayak kalau misalnya nanti nambah-nambah semester lagi kan kasihan orang tua saya, merepotkan orang tua saya. Karena kuliah itu kan biayanya sudah mahal, apalagi kalau misalnya telat kan nanti makin mahal Ibu. Kamu ingin lulus tepat waktu dan membahagiakan orang tua. Itu bagus sekali. Eh, Lalu apa yang kamu inginkan dari dirimu sendiri agar itu bisa tercapai? Menurut saya sih kalau misalnya saya ingin hal tersebut seperti membahagiakan orang tua dan lulus tepat waktu itu, saya harus lebih disiplin ya Ibu. Kayak saya harus fokus dalam mengerjakan tugas, mengerjakan skripsi. Jadi saya itu nggak harus menunda-nunda lagi gitu untuk mencapai hal tersebut seperti itu sih Bu. Sekarang mari kita lihat kenyataannya. Apa yang saat ini sedang kamu lakukan sehari-hari di kosan kamu? Jujur sih Ibu, kalau misalnya itu saya lebih menghabiskan banyak waktu di bermain game online sih Ibu, bersama teman-teman saya di online. Jadi kayak itu tuh bisa dari sore sampai jam 3 pagi. Kayak nggak kenal waktu gitu loh Bu. Kayak saya nggak melihat waktu, jadi bablas aja gitu sampai pagi, sampai subuh. Jadi tuh dari hal tersebut tuh akibatnya saya kayak untuk berangkat ke kuliah itu telat. Nah karena kadang juga saya daripada memilih untuk telat, saya lebih memilih untuk bolos Ibu. Jadi kayak laptop saya pun jarang dibuka untuk mengerjakan tugas. Lebih ke seringnya tuh dibuka untuk bermain game bersama teman Ibu. Jadi keinginanmu itu untuk lulus tepat waktu dan disiplin. Tapi tindakan yang kamu pilih adalah main game sampai subuh dan membalas kuliah. Iya Ibu, kenyataannya sih begitu. Baik, Davina, kita sudah tahu apa keinginanmu dan apa yang kamu lakukan sekarang. Minggu depan kita akan bertemu lagi untuk mengevaluasi apakah tindakanmu itu sudah mendapatkanmu pada impianmu atau belum. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu, saya permisi dulu. Sama-sama, terima kasih juga Davina. Baik Ibu. Halo Davina, selamat pagi. Selamat pagi Ibu.
Bagaimana perkembangan tugasmu seminggu ini? Sebenarnya daripada disebutnya itu perkembangan, mungkin sepertinya sama-sama aja ya Bu. Saya kemarin ini lagi sih Bu, telat mengumpulkan tugas dosen lagi Bu. Oke, mari kita evaluasi bersama ya. Berdasarkan obrolan kita kemarin, tindakanmu adalah main game sampai subuh dan menunda buka laptop. Ibu ingin bertanya, apakah tindakan tersebut membantumu atau justru menjauhkanmu dari keinginan untuk lulus tepat waktu? Kalau misalnya dipikir-pikir sih itu jelas sekali ya Ibu, itu malah bikin saya menjauh kan. Itu tuh makin jauh dari tujuan saya yang ingin lulus tepat waktu Ibu. Malah kayak hal tersebut tuh malah bikin saya cemas Ibu, kayak makin cemas dan pusing saat lihat grup kelas atau grup WhatsApp kelas Ibu. Jadi, apakah bermain game berjam-jam itu merupakan tindakan yang efektif untuk menyelesaikan masalah kuliah? Tidak efektif sama sekali Bu. Jadi tuh bermain game itu cuma pelarian saya aja, karena kan saya pusing ya Ibu memikirkan judul skripsi yang sampai saat ini tuh belum di ACC sama dosen pembimbing saya Ibu. Dari semua yang sudah kamu ceritakan, yang sudah kita bicarakan, sepertinya kamu sudah bisa menilai itu dengan bijak dan objektif ya. Karena menyalahkan keadaan atau lari ke game online itu tidak mengubah draft tugasmu menjadi selesai, bukan? Iya Ibu, saya sadar kalau misalnya saya begini terus-terusan sampai saya nggak bisa mengerjakan tugas yang seharusnya saya selesaikan, saya bisa terancam di drop out atau di DO dari kampus, dari kuliah saya. Jadi menurut saya tuh saya harus mengubah kebiasaan ini sih Bu. Ibu senang kamu memiliki kesadaran yang kuat. Karena kamu sudah tahu tindakanmu yang selama itu merugikanmu, apakah kamu siap menyusun rencana baru yang lebih berguna minggu depan? Iya Bu, saya sudah siap. Mungkin yang saya butuhkan itu rencana nyata yang bisa saya lakukan Bu. Bagus, kita simpan semangat ini untuk sesi depan ya Davina. Sampai bertemu minggu depan. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Selamat pagi Davina. Selamat pagi Ibu. Untuk hari ini kita fokus untuk membuat rencana baru ya. Baik Ibu, saya juga sudah siap untuk rencana baru tersebut Ibu. Oke, kita buat rencana yang realistis, tegas, dan bisa kamu kontrol sendiri. Apa langkah pertama yang bisa kamu lakukan mulai nanti malam di kosan? Mungkin yang bisa saya lakukan pertama kali atau langkah yang pertama kali saya bisa lakukan itu yang paling mudah, saya akan membuat batasan bermain game sih Bu. Jadi yang sebelumnya itu sering mungkin maksimalnya itu hanya 1 jam. Jadi pada jam 10 malam itu kuota di internet HP saya itu untuk game akan saya matikan Bu. Jadi kayak laptop itu sudah standby di meja saya untuk mengerjakan tugas. Bagus, itu sudah sangat terukur. Lalu apa yang akan kamu lakukan pada jam produktifmu untuk tugas kuliah? Mungkin di setiap jam 8 pagi atau jam 10 pagi saya bisa saya akan melakukan seperti duduk di perpustakaan kampus. Jadi mungkin target yang saya inginkan nggak begitu besar atau nggak muluk-muluk sih Bu. Jadi kayak
minimal itu saya bisa mengetik 1 atau 2 paragraf untuk skripsi saya itu di setiap harinya. Jadi saya inginnya tuh konsisten terlebih dahulu sih Bu. Setelah setelah apa yang sudah kamu jelaskan, itu merupakan rencana yang cukup bagus ya, dan sangat cerdas. eh, mengetik sedikit demi sedikit jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Bagaimana jika teman kosanmu mengajak kamu bermain game online itu di luar jam yang sudah kamu tentukan? Untuk itu saya kan sudah menentukan ya Ibu. Saya juga berpikir kalau saya itu harus konsisten dan harus bertanggung jawab dengan rencana yang saya buat. Jadi saya itu akan menolak dengan jujur kalau saya itu harus ke perpustakaan atau harus mengerjakan tugas, atau misalnya saya mau tidur untuk besok bangun di jam 8 pagi agar produktivitas saya tuh berjalan dengan lancar. Jadi tuh saya berencana saya tuh harus tegas untuk masa depan saya yang lebih baik. Luar biasa, rencanamu sudah sangat matang dan sepenuhnya sudah ada di bawah kendalimu sendiri. Seberapa besar komitmenmu untuk mengunci rencana ini menjadi tindakan yang nyata? Di sini saya itu ingin berkomitmen secara penuh sih Bu. Jadi kayak nanti sebisa mungkin saya akan membuat catatan harian atau misalnya membuat catatan di kalender kamar saya. Misalnya kalau nanti kemungkinan saya berhasil atau saya berhasil melakukan hal tersebut, saya centang Ibu. Jadi untuk melihat progres saya. Jadi nanti perkembangannya itu bisa saya tunjukkan kepada Ibu pada 2 minggu lagi ya Ibu. Ibu pegang janjimu ya, nanti 2 minggu lagi saya akan melihat perkembangan kamu. Ingat, masa depanmu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini, bukan besok. Jadi, Ibu tunggu kabar kamu 2 minggu lagi ya. Siap Ibu. Saya akan melaporkan apa yang terjadi 2 minggu lagi ke depannya Ibu. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas bimbingan yang Ibu berikan. Semoga saya konsisten dan dapat melakukan apa yang saya rencanakan dengan baik Ibu. Amin. Semangat ya Davina. Terima kasih Ibu. Saya permisi dulu ya Ibu. Terima kasih juga Davina. Hati-hati di jalan. Baik.